Baik, kita mulai. Mungkin suara saya bisa didengar ya? Sama Bisa ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat semua ya. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan yang minggu lalu. Kita masih bermain-main dengan deep learning, terutama yang pakai TensorFlow dulu ya. Frameworknya yang pakai TensorFlow. Ya, minggu lalu kita gunakan untuk mengenali data yang ada di CIFAR, database CIFAR. Itu mungkin Anda bisa lihat kembali catatan yang lalu. Arsitektur yang penting seperti diperlihatkan ini. Ini sedikit yang paling penting aja yang saya tunjukin. Yang minggu lalu kan sudah saya bahas ya. Jadi cara menerapkan TensorFlow yang kita gunakan untuk apa? Untuk mengenali apapun ya. Di pengenalan pola sebenarnya bisa apa saja. Nah, ini misalnya yang minggu lalu digunakan untuk mengenali gambar kucing ini ya. Inti arsitektur dari CNN atau Convolutional Neural Network ya. Ini. Jadi frameworknya pakai TensorFlow, arsitektur deep learningnya kita pakai CNN. CNN ini adalah Convolutional Neural Network ya. Convolutional seperti yang kita pelajari di mata kuliah ACVK, analisa citra, analisis citra dan visi komputer, yaitu biasanya memanfaatkan convolve, ini perkalian di matrik menggunakan convolve, perkalian convolve, di mana bisa jadi ini misalnya image gambar kucing ini kita kalikan dengan kernel namanya ya, kernel atau filter, yaitu matriks ukuran 3x3 dan sebagainya, atau ukuran berapa, itu kemudian kita kalikan sepanjang gambar dari kucing ini. Itu kalau di citra ya. Nah sekarang dengan teknik yang mirip seperti itu, tetapi memanfaatkan arsitektur neural ya. Jadi arsitekturnya neural network. Neural network kan memang dasar dari deep learning ya. Ini kan sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita bicara deep learning, biasanya arsitekturnya juga mirip-mirip neural, tetapi sudah dalam banyak perkembangan secara revolusi yang cukup mendasar sekarang. Jadi banyak sekali framework. Nah, salah satunya yang kita gunakan hari ini adalah TensorFlow. Jadi kita masih bekerja dengan TensorFlow, arsitektur neuralnya atau arsitektur deep learningnya menggunakan Convolutional Neural Network. Nah, ini yang minggu lalu. Jadi minggu lalu sudah seperti ini. Pada intinya banyak konvolusi dan maxwelling ini bisa diulang-ulang ya. Dari gambar ini convolution, kemudian maxwelling, maxwelling ini diulang-ulang sesuai kebutuhan. Apakah sudah cukup mendapatkan fitur atau yang khas dari gambar yang ingin Anda mau kenali ya. Kalau dulu waktu belajar analisa citra, convolve itu kan bisa digunakan untuk proses filtering ya. Dari gambar kurang tajam menjadi tajam, jadi seperti emboss dan lain-lain, itu jasa dari convolve ya. Nah sekarang kita manfaatkan ini menggunakan arsitektur neural untuk mengenali objek ya. Nah ini convolution, maxwelling ini diulang-ulang. Nah baru terakhir sebelum diproses klasifikasi ini di-flatten kan. Jadi yang datanya tadinya matriks dirubah menjadi deret seperti ini ya, array ya, yang akan kita gunakan untuk dikenali. Ya ini sudah mirip arsitektur neural yang biasa ya. Ya ini mungkin kalau digambarkan seperti ini. Nah ini ya. Jadi sebelumnya pada saat proses convolution, max pooling diulang-ulang kan hasilnya seperti ini. Nah kemudian terakhir di flattening, di flatten ini akhirnya datanya menjadi array seperti ini. Nah ini akan menjadi input bagi arsitektur neural yang ada di sini ya. Di sini pakai feed forward
network ya. Sampai akhirnya bisa digunakan untuk mengenali. Nah, ini yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Anda tinggal cek di video minggu lalu. Mungkin kalau ada yang terlambat bisa lihat di channel YouTube. Mudah-mudahan sudah di-upload sama anak saya ya. Baik, jadi bentuknya seperti itu. Dan kita, mungkin tadi satu lagi lah. Ini bentuk matriksnya tadi ya. Ini matriksnya. Nah, kemudian kita coba implementasikan menggunakan Python di alamat mana kemarin ya. Ini. Jadi kita menggunakan contoh yang dibuat dari halaman resmi dari TensorFlow ini. Ini kan menggunakan database CIFAR. CIFAR ini adalah database set atau dataset yang dikoleksi oleh kampus di mana? Kanada ya. Sebentar, ini ada alamatnya saya kira. Nggak bisa diklik. Oh, mungkin begini. Oh, enggak bisa. Jadi ini sebenarnya ada di alamatnya kampus di universitas mana? Ada linknya kok ya. Cuman di sini nggak ada. Oh, ini Toronto ya. Ini dari Toronto. Ini alamatnya. Jadi di CIFAR ya. Jadi Anda linknya yang minggu lalu. Jadi linknya pakai masih yang minggu lalu. Jadi Anda gunakan ini. Ini step by step-nya ini Anda ikuti. Nah, nanti yang hari ini kita kembangkan untuk yang menggunakan dataset Anda sendiri. Ya. Jadi ini adalah step by step-nya ini. Mulai menyiapkan datanya. Kemudian ditampilkan contoh dari data CIFAR-nya. Ini yang dikoleksi dari Universitas Toronto tadi. Alamatnya ada di sini, sebenarnya ini ada di yang ini. Mungkin bisa nggak dicek dari sini juga bisa ya. Jadi CIFAR. Jadi kalau Anda lihat CIFAR dataset, gitu aja sudah ada ya. Ini adalah memanfaatkan, nah ini. Memanfaatkan dataset yang sudah ada. Nah, tapi saya tidak ingin seperti itu. Saya harapkan menggunakan data koleksi Anda sendiri. Namun untuk bisa mengerjakan data koleksi Anda sendiri, nah Anda ikuti pola cara menggunakan data yang ada ini, kemudian disesuaikan dengan apa? Ini disesuaikan dengan struktur dari CNN-nya. Ya, misalnya di sini nanti ini kalau dibesarin. Misalnya yang kemarin kan kita gunakan ukuran datasetnya 32 kali 32 terus 3. Ini adalah pixelnya ukuran 32 kali 32. 3 yang terakhir ini adalah channel RGB-nya ya. Karena datanya berwarna. Nah ini, jadi ada di alamat ini CIFAR-nya. Ini adalah koleksi dari kampus Toronto, Universitas Toronto, Kanada. Nah ini bisa dibayangkan sebenarnya cukup koleksi dataset seperti ini. Ini kebetulan datanya memang cukup banyak, 60.000, ukurannya 32 kali 32 dalam bentuk gambar berwarna. Kemudian ada 10 kelas, masing-masing kelas ada 6.000 datanya ya. 10 kelas itu apa saja? Ini ada pesawat, kendaraan, ya, burung, kucing, rusa, anjing, dan seterusnya. Ini ya, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti kalau Anda menggunakan data Anda sendiri, nah tentunya Anda akan sesuaikan. Kalau misalnya Anda hanya 2 kelas, misalnya hanya membedakan anjing dan kucing, nah berarti kelasnya ada 2 ya, 0 dan 1 nanti sudah bisa. Nah, kalau di sini berarti ada untuk proses labelingnya, untuk mengasih nama label dari masing-masing benda ini
Anda kalau 10, ya tinggal 0 sampai 9 misalnya ya. Kalau ada 5 jenis ini ya 0 sampai 4 misalnya ya. Kalau cuma 2, 0 sampai 1, 0, 1 ya. Itu sebagai apa? Sebagai datasetnya. Nah, jadi dengan menggunakan konsep seperti ini bisa kita kembangkan. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya kita ngambil data-data di internet untuk gambar-gambar ikan misalnya. Ini yang kita pernah lakukan untuk pengenalan jenis ikan. Nah, ini contoh gambarnya, sebentar ya. Gambarnya sudah seperti ini. Ini jenis-jenis ikannya. Misalnya ini Anda dapat dari mana? Ya caranya kan Anda tinggal ngoleksi dari internet. Misalnya ini jenis ikan komet. Ya Anda tinggal komet ya, cari di Google. Ini saya kasih contoh mencari dataset. Misalnya contoh gambar ikan komet. Di image kan sini. Ini saya kasih contoh salah satu ini ya, cara own dataset. Nah, dengan mengambil contoh misalnya jenis ikan komet, Anda kan punya dapat banyak data gambar ikan macam-macam ikan komet ya. Nah, tentunya Anda ambil yang komet saja. Jadi ini akan banyak sekali kalau Anda cari di Google, akan sangat banyak sekali ya. Nah, ini masing-masing Anda crop. Jadi Anda gambarnya ini Anda crop. Gambar ikannya disesuaikan, ukurannya berapa? Terserah ya. Ukurannya terserah. Nah, nanti yang penting harus sama. Nah, ini misalnya kalau yang dilakukan Cifar itu adalah ukurannya 32 kali 32. Tapi Anda tidak harus 32 kali 32. Misalnya yang kita lakukan ini adalah 100 kali 100. Jadi ukurannya adalah 100 kali 100 boleh ya. Jadi ukurannya adalah 100 kali 100. Jadi ini program yang saya buat ini ngikuti konsep yang ada di sini. Jadi urutannya sama seperti ini. Cuma apa bedanya? Bedanya adalah pada saat mengambil database ini, mengambil dataset. Jadi dataset itu, nah ini jadi kita hari ini adalah ini. Jadi dataset itu apa? Di dalam dataset itu ada data latih dan apa? Dan data uji ya. Nah, jadi dataset itu ada 2 untuk digunakan proses pelatihan dan pengujian. Nah, jadi secara umum bisa kita sebut dataset. Nanti pada saat pelatihan kita sebut data latih, pada saat pengujian kita sebut data uji ya. Ini ada ya apa ini? Mana tadi? Oh, saya kira tadi ada yang baru gabung. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi contohnya tetap menggunakan ini ya. Contohnya tetap menggunakan CNN yang basic dari Cifar ini. Tapi bedanya apa? Bedanya nanti waktu ngambil data ini tidak di sini. Kalau ini kan ngambil datanya dari Cifar. Jadi ini training image dan training labelnya ngambil dari dataset Cifar ya. Nah, saya inginnya Anda ngambil data own dataset. Own dataset itu data kita sendiri yang kita kumpulkan. Salah satunya ini tadi. Salah satunya yang seperti saya lakukan ini, atau ini yang dulu datanya ini teman-teman mahasiswa yang ngumpulkan, kemudian dia gunakan pakai metode lain, kemudian saya gunakan metode yang berbeda ya. Tapi ini dulu ada mahasiswa yang mengumpulkan, saya suruh untuk nyari data gambar jenis-jenis ikan ya. Misalnya adalah ikan komet, salah satunya, maka Anda tinggal nyari gambar di internet ikan komet seperti ini. Karena akan Anda dapat banyak sekali. Kemudian dari ikan komet ini Anda crop masing-masing ya, di crop Anda cari sebanyak-banyaknya. Misalnya yang dilakukan mahasiswa ini dulu dia nyari ada 5 jenis ikan, ada ikan komet, ikan manfish, molly, redfin, dan zebra. Nah, kemudian ditaruh di folder ya, ditaruh di folder.
Nah, kemudian dibaca foldernya. Ini pakai, nah nanti Anda harus install apa namanya, OpenCV untuk baca datanya. Nah, kemudian ukurannya bisa kita cek. Nah, Anda siapkan selain data untuk pelatihan, kita siapkan juga data untuk pengujian. Nah, ini data ujinya disiapkan. Kalau tidak salah ini ada masing-masing berapa ya? 400-an. 40 ya, masing-masing 40 datanya kali 5 macam jadi ada 200, nanti pengujiannya masing-masing 10 kali 5 jenis ikan. Nah, ini ya. Jadi waktu ditampilkan nanti masing-masing datanya ukuran 100 kali 100, 3 ini channel RGB atau warna, kemudian 40 ini jumlah datanya. Jadi ini yang komet ada 40, kemudian manfish dan lain-lain ya, sampai zebra. Ini jenis-jenis ikannya. Oke. Nah, ini kemudian untuk yang pengujian disiapkan juga. Untuk yang komet uji, manfish uji, ya, moli uji tadi, ini masing-masing ada 10 gambar untuk pengujian. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini jadi bedanya di situ aja. Nanti tinggal disiapkan formatnya, jadi yang penting digabungkan. Jadi dari dataset yang ini sendiri-sendiri dikumpulkan. Cara mengumpulkannya pakai ini, kita punyanya Nampi ini. Ini vertical stack, stacknya diurut vertikal, diurut array saja. Jadi mulai komet, manfish, ini jadiin satu. Nanti bentuknya menjadi seperti ini ya. Digabung, jadi ada 200 jadinya ya. Kalau ditampilkan, nah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita niru di CIFAR ini tadi, ya kan? Ini setelah dapat data masing-masing kan, ini kalau ini ditampilin dulu datanya. Nah, tapi di atas, di atas ada di, ya ini. Jadi datanya setelah dipanggil, dilakukan normalisasi. Cara normalisasinya apa? Jadi masing-masing gambar dibagi 255. Kenapa 255? Ya karena pakai RGB yang red, green, blue, masing-masing 255 ya, RGB. Jadi untuk gambar RGB itu maksimalnya adalah kan 256, 8 bit. 8 bit kan 2 pangkat 8, 256. Kan ngitungnya dari 0, maka maksimal 255 ya. Nah ini masalah untuk normalisasinya dibagi 255. Ya, jadi angkanya kan 0 sampai 255, makanya ini dinormalisasi supaya ketemu angka antara 0 dan 1, menjadi angka 01 ya. Ini kita ikuti saja, pokoknya contohnya ada di sini ya, diikuti. Jadi yang belum ada di CIFAR ini hanya dataset yang ini. Kalau kita kan baca dataset langsung dari CIFAR, nanti bedanya adalah ngambil dari folder. Jadi yang di sini kan ngambil dari CIFAR, nanti dirubah ngambil dari folder. Cara baca dari folder ini tadi, ambil dari folder. Jadi ini ada di data, ya foldernya di mana? Anda panggil saja. Kemudian Anda panggil. Ini dulu juga nyari-nyarinya di internet. Jadi nanti Anda cari bagaimana membaca file dari folder gitu ya. Ini salah satu contohnya, mungkin bisa saya tampilkan. Ini kan database-nya ini misalnya ya. Ada di folder ini, dataset, training, komet, JPG, atau mungkin ini perlu buat contoh ya. Atau dipanggil dulu deh ininya. Jadi library-nya ini kita buat lagi baru. Kita buat lagi baru. Kita buat lagi baru new Python. Kita tunggu sebentar. Jadi pokoknya ininya langsung dari TensorFlow ini ya.
panduannya ya, panduannya ada di yang ini, jadi yang TensorFlow ini. Alamat ini juga sudah saya share. Kemudian dari alamat ini kan stepnya, dari alamat ini step-stepnya diambil. Jadi step langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya digunakan. Pakai ya. Langkah-langkahnya dipakai, tetapi apa? Yang bedanya adalah dataset dari CIFAR ini Anda diubah menggunakan own dataset ya. Dataset Anda sendiri ya. Dataset Anda sendiri. Nah, ini. Jadi semua langkahnya saya masih menggunakan langkah yang ada di TensorFlow ini tadi. Ini ya, jadi masih pakai ini, langkah-langkahnya semuanya dipakai kecuali apa? Bedanya ini, panggil datasetnya dirubah menggunakan own dataset. Nah, salah satu contohnya, ini yang kita lakukan adalah untuk pengenalan ikan ini ya. Ini tadi ngambil data ikan. Caranya Anda cari saja ikan-ikan di internet, ini salah satunya, misalnya untuk mengenali 5 jenis ikan, yang kita lakukan ini adalah mengenali jenis ikan apa ini? Comet, manfish, molly, redfin, zebra ya. Ini Anda kumpulkan. Jadi ini contoh saja, nanti Anda bisa pakai binatang yang lain, nggak ada masalah. Jadi Anda bisa objek-objek yang lain, nggak harus binatang. Objek benda yang lain juga bisa. Contohnya di internet sangat banyak Anda koleksi. Yang penting yang free ya, jadi supaya Anda nggak kena copyright. Nanti di crop sesuai ukurannya. Nah, bagaimana menyesuaikan gambar riset ke ukuran yang sesuai? Itu sebenarnya ada juga di internet, Anda coba cari supaya ukurannya seragam. Yang pertama yang penting download aja dulu, kalau tidak dilakukan manual. Jadi waktu Anda copy, waktu di resize manual ke ukuran yang Anda inginkan. Misalnya kalau di CIFAR ini kan ukurannya 32 mana? Ukurannya adalah 32 kali 32. Nah, kalau misalnya Anda tidak mau 32 kali 32, ya di resize manual. Yang kita lakukan ini misalnya 100 kali 100. Sini ya. Ini 100 kali 100. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama sesuai yang dicontoh ini adalah manggil ininya. Nah, ini TensorFlow dan sebagainya ini. Cuma nanti karena kita ada beberapa yang kita ambil dari kita sendiri, ini yang kita perlukan ini biar sekalian ya. Ini kita taruh di sini. Atau ini sekalian biar Anda langsung mencoba di laptop Anda. Ini saya taruh di sini. Tapi ini makan waktu, tapi nggak apa ya, nanti sampai jam 9 masih mudah-mudahan nutut. Ini Anda harus mencoba, jadi nanti Anda adalah untuk tugas akhir, untuk proyek Anda sudah bisa nyicil. Intinya yang penting pakai own dataset ya, pakai dataset sendiri, pakai ini dataset kita sendiri. Tekniknya terserah, metodenya terserah. Misalnya mau pakai CNN, yang hari ini kita pakai CNN dan arsitekturnya pakai CNN, kemudian frameworknya pakai TensorFlow ya. Nanti bisa aja Anda minggu depan mungkin kita bisa coba yang lain, tidak harus pakai TensorFlow, misalnya Keras dan lain-lain ya. Karena masih banyak sebenarnya framework dari Python, framework dari deep learning ini ya. Tapi intinya adalah untuk project, ini sebenarnya tidak hanya untuk project, ini untuk tugas akhir Anda, skripsi nanti juga boleh ya. Seperti yang ini tadi, ini dulu datasetnya ini dataset yang ikan ini dulu adalah mahasiswa kita juga yang mengerjakan tetapi menggunakan metode yang lain. Waktu itu dia menggunakan support vector mesin ya.
support vektor mesin kan tidak kita pelajari di pengenalan pola sih, atau nggak tahu, nanti kita lihat ya. Jadi dia menggunakan support vektor mesin. Nah ini kita gunakan metode yang lain, misalnya pakai CNN ini ya. Yang hari ini kita pakai CNN. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya kalau Anda menggunakan data set sendiri, ini sebenarnya nanti bisa Anda gunakan lanjut untuk skripsi dengan ditambah datanya ya. Misalnya untuk tugas kita hanya sekitar 40 data masing-masing, nanti untuk skripsi kan bisa Anda tambahin sampai 1000 atau berapa ya. Oke, jadi seperti itu. Ini yang step by step tadi, pola. Ini, yang pertama ada ini kan, Anda bikin dulu sel apa ini ya, script baru di Jupyter, kemudian Anda import ininya, Anda import library-nya yang diperlukan ya. Di sini library yang dibutuhkan terutama TensorFlow ya. TensorFlow nanti disingkat TF, jadi import TensorFlow as TF. Ini. Kemudian apa? Nah, ini kadang kita juga membutuhkan dataset, tapi ini sebenarnya nanti mungkin sudah nggak dipakai. Tapi yang ini, ini dipakai pada saat kita ngambil ini layer sama modelnya ya, Keras ya. Datasetnya mungkin kita nggak pakai karena kita nggak pakai sifar. Tapi ini biarin aja karena ini nyontoh dari yang ada di sini kan. Ini kan, from TensorFlow Keras dataset ini kita ambil semua. Nah, tambahannya apa? Yang Matplotlib juga ada nggak? Oh, Matplotlib juga ada di sini di TensorFlow ini. Matplotlib ini untuk grafiknya ya, untuk singkatnya dari pyplot. Matplotlib diambil yang pyplot, disingkat PLT ya. Nah, nanti kita masih butuh lagi untuk proses image, dan biasanya ini kita gunakan untuk mata kuliah analisis citra. Salah satunya adalah MPEG ini ya, MPEG image ya. Jadi ini pakai Matplotlib image, SMP image. Kemudian pyplot PLT ini sudah ada, ini diulang, ini sebenarnya sekali aja. Ini cukup sekali aja yang pyplot SPLT, jadi sekali aja. Kemudian diimport lagi NumPy ya, NumPy SNP. Ini nanti biasanya numerical Python ini kita pakai untuk ngitung seberapa akurat dan sebagainya. Metrik ya, untuk metrik-metrik. Untuk operasional matriks juga ya, melihat dimensi dari matrik dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu ngambil dari sky image. Nah, ini yang sky image ini kalau misalnya Anda run ini error, ini Anda import dulu ya. Ini dari skit image, ini Anda import dulu. Nanti ngambil fitur. Jadi modul fitur diambil dari sky image. Kita ambil yang HOTS, jadi import HOTS. Ini grafik. Ada graphical di fitur ya, di citra dulu ya. Ini kita ambil. Jadi kalau Anda belum install, diinstal dulu library Sky Image. Mungkin Anda cara nginstalnya seperti biasa, biasa install ya. Cuma SK itu biasanya sikit ya, sikit. Jadi kan cara nginstalnya pakai pip modulnya ya, pip install spasi. Nah, skit image ini tulisannya sikit image ya, sikit. Tapi Anda ketik begini dulu, nanti ada infonya. Nah, ini. Jadi nanti ada sikit image tulisannya ya. Ini. Ada di sini. Cari yang pyp.org. Di situ nanti ada cara menginstal library Sky Image ya. Jadi pokoknya Sky itu depannya adalah Scikit ini. Scikit ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti Anda perlu lakukan instalasi pip install Scikit Image ya. Ini jangan lupa diinstal.
skit image ya. Kalau tidak nanti error, jadi berarti belum ada install. Kemudian yang lain yang dibutuhkan adalah scikit-learn. Nah, nanti ini kita ambil sebagai apa? Train test split-nya nanti untuk memecah ya. Jadi pakai scikit model selection. Ini yang scikit-learn ini diambil juga. Lupa ini tahu dari mana? Ini saya ngambil dari contoh-contoh di internet juga sih sebenarnya. Pada saat kita mau mengambil baca dari dataset Owen ya, dari dataset yang ada di folder. Jadi kita perlu beberapa library yang dibutuhkan ya. Ini cara nginstalnya mirip dengan scikit-image tadi, scikit-image. Jadi ini scikit-learn ya. Jadi pip spasi install scikit-learn ya. Ini scikit-learn ini kita gunakan dua untuk ngambil train test split sama standard scalernya ya. Oh ini masih ada lagi. Ini cukup sekali saja. Jadi ini saya diulang ini yang import hot ini sekali saja. Jadi ini yang tadi kan terulang 2 kali. Kemudian import globe ini juga ini untuk ngambil gambar. Jadi nanti kita pakai juga ya. Time ini untuk ngitung waktunya. Nah, ada import juga CV2 ini adalah OpenCV, OS dan untuk OS-nya ya. Udah, jadi ini lebih singkat seperti ini. Jadi yang tadi kepanjangan. Jadi ada yang dihapus karena ada yang double ya. Oke, habis itu apa? Ini ada tambah sel, insert sel dulu. Nah, ini ya. Nah, tentunya selanjutnya ada siapkan dataset yang ada di folder. Nah, ini saya contohkan saja. Ini misalnya database saya ada di sini ya. Ini kalau Anda cek, nanti ada di folder dataset tadi ya. Jadi tempatnya ada di database apa? Dataset ini. Nah, di sini dataset ini ada 2, training data dan testing data. Ini training datanya. Nah, ini ada Comet. Kemudian Comet ini isinya apa? Gambar-gambar ya. Gambar-gambar apa? Gambar komet, ikan komet ya. Masing-masing ada 1, 2, 3, 4 kali 10, 40 data ya. Ini yang sudah dilakukan. Kemudian training data yang lain adalah ikan manfish. Nah, ini ada ngambil di internet, sebenarnya ada koleksi di internet. Ini ikan manfish. Kemudian training data yang lain adalah ikan molly. Ini contohnya ya. Nah, ini yang data-data gambar ikannya ini kan ada cari sendiri. Ini bentuknya kan tidak harus sama ini ya. Pokoknya nyari gambar sebanyak-banyaknya. Kemudian red fine, ini jenis gambar ikan yang lain. Ini gambar red fine, ya kan? Training data yang lain adalah yang kelima. Jadi kelasnya ada 5 di contoh saya ini. Kelas itu menunjukkan jenisnya. Jenis ikannya ada 5 macam. Ini yang terakhir, ikan zebra. Nah, selain training data, Anda siapkan lagi testing data. Nah, testing data juga ada 5 jenis, tapi ini jangan gambar yang sama. Jadi berbeda dengan data training tadi, Anda cari lagi gambar masing-masing misalnya 10 ya. Ini misalnya 10. Ini kan gambar yang berbeda. Jadi 10 ini adalah gambar yang berbeda ya. Testing yang lain untuk manfish, misal tadi itu komet, yang ini manfish. Nah, ini kan berbeda ini. Ini tidak sama dengan yang waktu di pelatihan atau di training, beda ya. Kemudian ngambil lagi 10 gambar untuk molly. Kemudian ambil lagi testing data untuk ikan red fine, ya kan? Cari lagi testing data untuk ikan zebra. Nah, ini berbeda semua. Jadi datasetnya Anda siapkan dulu. Ini contohnya dikasih nama seperti tadi ya. Jadi dataset dibagi 2, ada training data, masing-masing jenis ikannya. Nah, sehingga waktu dipanggil di codingnya, ini saya kasih contoh satu. Ini misalnya saya kasih contoh yang ini ya, dir komet ini ya. Ini ya berarti direktori untuk ikan komet. Saya taruhnya tadi di folder dataset training data komet all JPG ya. Nah, ini adalah kuncinya di sini sebenarnya, panggil dataset ya.
Kemudian apa? Ini masing-masing nanti Anda lakukan hal yang sama untuk jenis ikan yang lain. Tapi saya tunjukkan cara mengkonvert menjadi apa? Menjadi data, ya, menjadi data. Dari data gambar menjadi data numerik yang siap Anda proses nantinya. Ini salah satu perintahnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi cara manggil datasetnya, jadi disiapkan direktorinya membaca gambar JPG-nya, kemudian kita bikin variabel namanya files. Nah, ini gunanya globe tadi itu ya. Jadi globe kita ambil function globe untuk baca directory data command tadi. Ini command disiapkan dulu kosong, memorinya disiapkan. Nah, diambil mulai F1 in file. In file-nya adalah ini ya. For F1. Nah, F1 ini apa? Ini nanti akan dibaca masing-masing. Dikasih nama image, IMG. Dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan library dari OpenCV. OpenCV-nya CV2. Imread F1. F1 tadi yang ada di file. Jadi file ini adalah membaca untuk semua yang ada di folder dir command. Ya. Nah, ini panggil database ini. Ini yang pertama tadi di running dulu. Jadi ini yang pertama dipastikan tidak ada error, di run. Kita tunggu. Ini masih ada bintangnya, ini berarti masih dibaca. Tunggu sebentar sampai bintangnya hilang. Ya, ini agak lama, jadi tergantung komputer Anda. Ini karena menyiapkan library-library yang dibutuhkan ya. Ini masih proses, kita tunggu sebentar. Mungkin Anda boleh bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil menunggu prosesnya tadi ya. Ini jadi library yang dibutuhkan ya sampai tanda bintangnya hilang ini. Masih nunggu sebentar. Memang agak lama karena di sini ada beberapa library yang banyak library yang penting untuk dilakukan proses selanjutnya. Kita tunggu sebentar. Mungkin sambil menunggu nggak apa-apa kalau ada pertanyaan ya. Jadi tujuannya Anda adalah menggunakan seperti ini tadi, tetap langkah-langkahnya menggunakan CNN yang berbasis framework TensorFlow ini, cuma datasetnya tidak menggunakan CIFAR. Kalau ini kan ngambil dari CIFAR. CIFAR ini apa? Ini CIFAR ini adalah kumpulan dataset yang dikembangkan oleh Universitas Toronto, Kanada. Ya, seharusnya kalau Anda punya dataset yang cukup banyak seperti ini, Anda bisa share mungkin di internet, nanti Anda sebutkan kalau itu koleksi dari Universitas Bela Negara, Universitas Pembangunan Nasional, ya, UPN. Nanti itu gunanya apa? Ini contohnya ini dari apa? Dari TensorFlow aja. Ini ada link ya, ada link ke Universitas Toronto. Ini gunanya apa ini? Ini namanya backlink atau tautan balik. Nah, bayangkan setiap kali ada contoh digunakan di web, kemudian ini memberi kontribusi ke Toronto. Sini, ini kan ke alamat Toronto. Maka kampus Toronto ini sudah mendapatkan satu backlink ya. Satu backlink dari TensorFlow. Nah, kemudian TensorFlow ini kan dikembangkan Google ini sudah di-share kemana-mana, akhirnya setiap orang memberi contoh, misalnya saya di blog saya memberi contoh, nanti saya menggunakan contoh database CIFAR, ngelink lagi ke Toronto lagi. Maka kampus Toronto ini dapat 2 backlink. Nah, dan seterusnya, bayangkan kalau usernya itu seluruh dunia ribuan, maka bisa dibayangkan banyak backlink ke kampus Toronto. Nah, dengan banyaknya backlink ini salah satunya apa? Salah satunya yang meningkatkan ranking dari kampus Toronto di Webometrics. Nah, ini ada pentingnya. Jadi sebenarnya manfaatnya ada ini sharing. Jadi sebenarnya kampus kita, kampus UPN ini kalau mau meningkat
rankingnya di internet, salah satunya bisa berbagi dataset seperti ini ya. Ini salah satu yang dilakukan Universitas Toronto. Nah, kita kalau Anda cek di Webometric, ranking kita sangat rendah sekarang. Kita masih di bawah 200 kalau tidak salah ya. Berbeda dengan kampus-kampus lain di Jawa Timur aja kita masih kalah ya. Jadi sebenarnya ini saya ingin mahasiswa sudah mulai memberikan sesuatu lah ya untuk negara dan bangsa, untuk kampus, untuk dunia ya. Jadi dengan berbagi ini salah satunya. Tapi nggak tahu nanti bertahap saja ya. Ini sebenarnya ada sisinya sendiri. Salah satu sesinya adalah bagaimana meningkatkan ranking kampus di Webometrics. Mungkin kalau Anda cek bisa pakai kata kunci Webometrics sebenarnya. Ada di mana saya kirim ya? Ada di Ormawa. Ini anak-anak Ormawa juga sudah mulai saya provokasi supaya dia mulai memikirkan bagaimana bisa meningkatkan rankingnya kampus ini ya. Ini ada linknya, saya taruh di data perguruan di Indonesia di Webometrics. Nah ini Anda bisa cek di sini. Kok nggak bisa masuk Webometrics? Kenapa nggak mau? Ini ada sebenarnya di sini ya. Ini harusnya bisa diakses, tapi kok hari ini error. Wah, aneh. Webometric Asia Indonesia ini. Sebenarnya ada di situ. Jadi sebenarnya Anda bisa lihat ranking kampus kita seperti apa. Di situ ada. Tapi kenapa ini sekarang hari ini error? Oh, ini mungkin linknya lagi ini ya. Linknya lagi apa? Down barangkali. Ini apa nanti di sesi yang lain. Ini sambil nunggu tadi. Nah, ini sudah tidak error lagi. Ini sudah tidak error, berarti library-nya tidak ada yang belum diinstal. Semua sudah diinstal dengan baik. Nah, nanti kalau Anda jalankan ada error, itu Anda ikuti step by step tadi. Misalnya nginstal sedikit image-nya, sedikit LEN-nya, dan seterusnya. Seperti biasa, Anda gunakan pip spasi install nama library-nya ya. Kalau bingung, tinggal ketikkan di Google, pip spasi install nama library-nya, nanti Anda cari yang depannya PyP. PyP ini nanti seperti ini contohnya, Anda akan dipandu bagaimana menginstal. Bahkan ada diinfokan the last version-nya, versi yang terbarunya. Oke ya, ini kalau sudah. Nah sekarang saya beri contoh untuk manggil dataset dari folder. Ini misalnya nama direktorinya tadi, dircomet, ini adalah isinya di folder dataset, training data comet, semua database, semua data gambar yang JPG ya. Seperti ini, globe. Ini tinggal kita run. Nah, ini sudah tidak ada error berarti ya. Berarti Anda sudah punya namanya comet. Ya kan? Kan disimpan di comet tadi kan. Nah, berarti kalau Anda mau comet, Anda tampilkan, comet sudah ada datanya. Ya. Nah, ini jadi kalau Anda tampilkan comet, nah ini kan sudah datanya ini ya. Ini datasetnya, Anda panggil comet. Nah, ini kalau Anda lihat, ini masih data aslinya, ini belum dinormalisasi. Nilainya adalah RGB. Satunya untuk red, satunya untuk green, satunya untuk blue, masing-masing angkanya 0 sampai 255 ya. Ini masih perlu diapakan? Dinormalisasi ya. Ini lanjutkan dari sini tadi. Nah, ini. Oh, ini kalau mau dicek ukurannya, pakai shape. Jadi tadi kan Anda juga sudah pakai shape. NP ini adalah numerical Python, shape ini adalah untuk dimensi, comet ya nama variabelnya, save enter. Nah, nanti Anda akan dapatkan apa? Jumlah datanya adalah 40, ukuran pikselnya adalah 100 kali 100, kemudian yang terakhir ini adalah RGB.
3 channel ya, 3 kanal RGB. Ini caranya. Jadi setelah ini Anda berhasil, Anda cek komet, di programnya ini Anda cek komet, kemudian Anda lakukan ini ya, untuk dicek apanya, dimensinya. Selanjutnya apa? Selanjutnya harusnya dinormalisasi ya. Ini, ini kan karena Anda harus siapkan selain data latih juga data uji. Jadi kalau di contoh gambar ini kan Anda sebenarnya sama programnya diulang-ulang untuk folder yang lain, demikian juga diulang-ulang untuk yang data uji. Jadi Anda siapkan untuk data uji, skripnya seperti tadi diulang-ulang, cuma nama foldernya nama variabelnya juga disesuaikan. Kalau zebra untuk ujinya zebra uji, komet uji, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya yang penting adalah, ini proses menggabungkan. Jadi ini pakai vertical stack. Ini kalau gambarnya banyak ya. Ini saya kira kalau Anda datanya banyak, boleh bisa dicek juga. Ini perlu nggak ya? Ini kalau datanya banyak, mungkin saya kasihkan juga. Cuman kalau di kita tadi, contoh ini kan baru kita ambil yang komet saja ya. Oke. Nah, ini tadi sudah, kemudian dilakukan normalisasi ya. Cara menormalisasinya adalah dibagi dengan 255 ya. Ini normalization-nya di mana? Ini cek datanya, kemudian ukurannya. Ini sebelum ya, ini sebelum dinormalisasi. Nah, di sini dilakukan normalisasi ya. Dinormalisasi. Nah, kalau di kita, ini data ikannya dinormalisasi. Tadi namanya komet, ya kan? Jadi ini kalau komet, misalnya komet setelah dinormalisasi, komet normal, di sini adalah komet dibagi 255, gini kan? Shift Enter. Nah, ini setelah dijalankan, komet normalnya adalah komet dibagi 255. Komet normal, komet dibagi, sebentar, ini ada list and float. List sama float. Jadi ini bentuknya list, satunya float. Sebentar, ini nggak mau. Ini harusnya ini ya, ini karena bentuknya dia print sebelum dinormalization. Insert above print comet. Ini kan isinya ya, bentuknya adalah array. Ini karena data kita belum semua, jadi sebenarnya kalau di contoh yang ini kan Anda gabung dulu ya, gabung dulu, kemudian ini digabungkan menjadi, ada NP-nya ya, jadi NP versi stack. Tapi ini digabungkan sih ya. Kemudian di sini ada S-type-nya adalah float misalnya. Kalau cuma satu, mau nggak ya? Ini kan ada contohnya belum kita semua. Komet normal, komet dibagi, jadi satunya adalah float, satunya list. Jadi kometnya ini masih list ya. Ini supaya jadi float gimana? Dikasih NP ya. Ini contohnya, atau kita ngambil ini saja, cuman kita pakai yang salah satu saja ya. Nah, gini saja ya. Ini ya. Jadi nanti Anda pakai yang program sebelumnya tadi.
X-nya adalah X yang dirubah menjadi, nah ini sudah bisa dibagi karena sama-sama float. Jadi ini X-nya tadi adalah comet yang dirubah menjadi float. Cara ngerubah formatnya ini S-type NP float. Ini cuman kalau datanya banyak nanti Anda tambah komet, koma, ikan lain, yang lain-lain ya. Ini sehingga menjadi float. Tadi itu errornya karena komet masih dalam bentuk list. Sekarang sudah sama-sama float baru bisa dibagi ya. Toh ya tidak apa-apa. Ini jadi kita sudah dapatkan hasil setelah dinormalisasi, tampilkan. Nah, jadi ini nilai komet tadi sebelum dinormalisasi kan bentuknya begini, antara 0 sampai 255, ya kan? Kemudian ini kometnya dirubah menjadi float, ini pakai perintah sfloat. Nah setelah dia float, sama-sama float, dibagi bisa X dibagi 255, kemudian ditampilkan bentuk normalisasinya, sehingga nilainya antara 0 dan 1. Ini ya. Oke, sampai di sini nanti Anda sudah bisa mendapatkan nilai normalisasinya. Lanjutannya ada di sini. Lanjutannya ada di contoh aslinya ini. Ini yang ini kan sudah di normalization, tapi pakai sifar. Nah, selanjutnya nanti dibentuk model ininya ya, arsitekturnya dan seterusnya ya. Ini ada ya di contoh yang ini. Ini tadi setelah di normalisasi bentuknya seperti ini kan. Nah, termasuk yang data ujinya juga disiapkan. Jadi selain data latih dan data uji disiapkan, nah ini yang uji ya. Nah, sebenarnya prinsipnya waktu pelabelan di sini ya, karena jenis ikannya ada 5 tadi ya, ikan komet, manfish, redfin, apalagi tadi, ada zebra ya, ada 5. Maka labelnya 0 sampai 4. Nah ini, kan tadi waktu kometnya ada 40. Nah 40 ikan ini dikasih 0 semua gini ya, untuk ikan komet. Untuk manfish dikasih 1 semua. Untuk ikan moli 2 semua. Ini cara gampang-gampang. Ini saya ngambil cara gampangnya, jadi dikasih untuk komet kita kasih label 0, ikan manfish 1, moli ini. Ini buat contoh ya. Ini mungkin boleh juga, ini penting saya kasih contohnya biar nanti kalau Anda ada 5 ikan ya. Ini contohnya. Kalau ikannya ada 2 ya cuma 0 dan 1. Ya, atau misalnya 1 kucing, 1 anjing ya cuma 0 dan 1. Seperti itu. Nah, ini kalau mau dicek ukuran datanya. Terus ini kalau mau digabung, caranya masih sama seperti yang tadi. Ya, ini untuk data ujinya disiapkan juga. Ini tadi kan untuk data latih, ini untuk data ujinya. Label komet uji, ini sampai 10 saja karena datanya cuma 10 ya. Ini mungkin buat contoh juga. Satunya untuk data latih, satunya untuk data uji. Yang lain-lain ini Anda untuk ngecek ukurannya, datanya kan cuma 10. Nah, kemudian digabung menjadi Y uji. Nah, sekarang ini berikutnya dia menampilkan sampel datanya. Ini cara menampilkan sampelnya ini. Sebenarnya sih cuman plate IMSO saja sudah keluar ya. Yang ini saya kira kalau datanya ada 5 ini ya. Tapi sebenarnya program saya ini saya ulang-ulang aja. Yang penting adalah untuk menampilkan gambar itu di script ini ya. Misalnya untuk figur ini, for in ring ini ya, IMSO misalnya kometnya, kemudian labelnya sekalian kelasnya. Labelnya itu di posisi sumbu X, kemudian untuk kelasnya misalnya komet dan lain-lain itu di sisi Y. Ini tapi nggak apa kalau Anda mau sekalian
Anda sesuaikan kalau ini contoh untuk 5 gambar. Ini ya. Ini kalau dijalankan nanti akan tampil jenis-jenis ikan sampel masing-masing ya, sebanyak 5 ini ya. Jadi misalnya komet kan nama jenis ikannya, ini kita kasih label 0 ya, maka gambarnya seperti ini contoh gambar-gambar ikan komet. Kemudian untuk manfish ini kita kasih label 1 ya. Dan seterusnya molly ya. Kemudian redfin 3, zebra 4. Jadi ada 5 kelas, 0 sampai 4 ya. Demikian juga untuk sampel data ujinya dengan cara yang sama programnya. Anda bisa tampilkan, ini skripnya sama cuma beda yang diambil datanya. Ini yang skrip untuk uji cobanya ya. Untuk uji coba komet seperti ini 0, uji coba manfish, uji coba molly, redfin, zebra ya. Nah, baru selanjutnya sesuai yang ada di sini. Tadi mulai model, skensial, dan seterusnya ini kan yang minggu lalu. Ini programnya adalah yang minggu lalu. Ini tergantung dari ukuran dari gambar. Kalau ukuran gambar kita tadi 100 kali 100, kalau di contoh aslinya kan 32 kali 32 ini ya. Nah ini gambar kita ukurannya 100 kali 100 pixel, 3 yang terakhir ini RGB. Sudah yang lain-lainnya mirip ya, yang lain-lainnya mirip ngikuti. Cuman karena 100 maka di sini juga 100, kalau 32 32 ya. Ini untuk konvolusinya. Untuk max poolingnya 2 kali 2 ya. Ini untuk filteringnya itu ya, 2 kali 2. Kemudian biasanya untuk konvolusi yang kedua 2 kalinya. Anda coba lihat di contohnya, kalau aslinya 32, ini 2 kalinya kan 64, ya kan? Jadi ini biasanya 2 kali. Kita dari 100 menjadi 200 dan seterusnya. Ini Anda bisa ulang-ulang seperti di konsepnya tadi, convolution, max pooling, convolution, max pooling diulang-ulang dari trial and error mana yang lebih bagus ya waktu eksperimen. Sudah, untuk menampilkan modelnya tinggal model summary. Ini sudah persis seperti yang di contoh TensorFlow tadi ya. Ini arsitekturnya. Nah, kemudian ditambahkan yang flatten. Yang flattennya ngikuti yang terakhir. Yang terakhir kan, ini yang terakhir adalah 200 kan, konvolusinya 200. Sehingga 200 itu dimasukkan ke flatten semua ini, 200 ya. Ini seperti di teorinya tadi kan. Jadi setelah convolution, max pooling, convolution, max pooling, itu baru terakhir adalah menggunakan flatten seperti ini. Setelah itu baru ditampilkan arsitektur lengkapnya. Ini arsitektur lengkapnya. Nah, lanjutannya masih Anda ikuti yang ada di konsep ini tadi. Di sini kan setelah menambahkan flatten, ini adalah proses pelatihan. Pasti tinggal di copy saja. Programnya yang ini ya. Programnya sini adalah proses pelatihannya. Kemudian bisa ditampilkan hasilnya ya. Jadi yang saya lakukan ini validasi akurasinya sudah lebih bagus. Ini menghasilkan 83% akurasinya ya. Ini sudah cukup bagus. Dan ini bisa divisualisasikan hasil proses pengenalannya. Nah, jadi waktu kita proses prediksi, ini waktu nampilkan ini misalnya ada 50 gambar kan, berarti karena 5 jenis ikan kita tampilkan. Nah, ini kayaknya tidak ada di contoh ini. Ini saya copy juga sekalian. Ini nanti Anda buat visualisasi terakhir ya. Nah, sehingga visualisasi terakhirnya seperti apa? Ini tinggal nanti ngambil dari in-ring, kita bandingkan dengan hasil prediksi. Prediction kita kasih nama prediction, nanti kita bandingkan. Jadi hasil prediksinya apa, yang terbaca seharusnya apa, gitu ya. Jadi misalnya ini ya, uji coba gambar ikan komet yang pertama, ini label ikannya kan seharusnya 0, hasil prediksinya apa? 0, berarti benar ya. Jadi harusnya 0, kita prediksi 0, berarti kan benar. Kemudian yang kedua,
Ikan komet lagi, labelnya 0, kita prediksinya 0 lagi, berarti benar lagi. Harusnya 0, kita prediksi 2. Nah, ini salah, baru salah ya. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Nanti kan tadi 83% akurasinya, jadi masih banyak yang benar lah ya. Kemudian ini uji coba yang selanjutnya, 0 kita prediksi 2 juga salah. 0 kita prediksi 0 benar lagi ya. Kita lakukan juga untuk ikan jenis yang manfish, labelnya harusnya 0, kita prediksi 0. Oh, ini masih komet kalau 0 ya. Ini masih komet, komet itu 0. Ini benar. Kemudian apa? Kan ada 10 ya, ada 10, jadi nanti dilanjutkan sampai 10 ikan, labelnya 0, 0 masih benar. Kemudian terus dilanjutkan untuk sampai ada 10 gambar. 0, 0 berarti benar. Nah, ini 0 harusnya, tapi 1 berarti salah. 0, 0 juga sama benar. Nah, ini sudah ikan yang kedua. Setelah ada 10 gambar, sekarang yang kedua adalah manfish. Labelnya 1, kita prediksi 1 berarti benar ya. Nah, harusnya 1, prediksi 1 benar, harusnya 1 benar, dan seterusnya. Jadi ini nanti hasil prediksi kita dengan, nah ini ada yang salah, harusnya 1, dia kita prediksi 2, dan seterusnya. 1 masih benar. Nah, seperti inilah ya gambarannya untuk penerapan CNN. Nah, ini sudah ganti ikan. Ikannya yang ketiga atau labelnya 2, kita prediksi 2 berarti benar. Dan seterusnya 2, dan seterusnya ya. Jadi banyak yang benar lah ya, karena 83%. Meskipun ada yang salah juga tadi. Nah, ini ada yang salah. Oke, saya kira seperti itu contohnya, dan ini kita sudah melakukan menggunakan data kita sendiri, jadi sudah tidak menggunakan sifar. Nah, saya pinginnya Anda uji cobanya seperti itu, boleh teknologi atau apa konsepnya menggunakan program yang ada, contohnya di internet ini, tetapi database-nya Anda gunakan database Anda sendiri, apakah Anda mencari di internet seperti yang kita lakukan tadi, kemudian Anda koleksi, atau Anda mengambil data sendiri pas jalan-jalan ke mall, Anda kalau mau mengenali pedestrian, Anda jalan-jalan di jalan raya, orang yang jalan di tepi jalan, ya, atau Anda ngambil gambar apa saja ya, yang Anda foto pakai drone, atau Anda foto sendiri. Jadi cukup banyaklah koleksi yang bisa Anda peroleh, nanti Anda kumpulkan dalam sebuah folder, kemudian Anda bikin eksperimen untuk Anda kenali seperti contoh yang saya lakukan tadi. Saya kira demikian untuk hari kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Silakan. Ada yang tanya? Kira-kira sudah bisa dipahami ya? Ya, Pak. Yang lain gimana? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke. Ya, nanti progresnya sudah bisa kita infokan, jadi Anda sudah bisa mulai ngerjakan yang untuk proyek utama itu, datasetnya Anda kumpul menggunakan dataset Anda sendiri. Salah satu metodenya yang sudah saya jelaskan, menggunakan convolutional neural network, frameworknya bisa menggunakan TensorFlow ya. Minggu depan insya Allah kita masih di deep learning, tapi menggunakan framework yang lain, salah satunya menggunakan Keras. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah? Kalau tidak ada, ya selamat bereksperimen. Nanti saya tunggu progresnya. Anda boleh progres dilaporkan di grup juga boleh, di email saya, langsung ke WA saya pribadi juga boleh. Kalau ada kesulitan juga boleh berkonsultasi dengan saya. Pada intinya adalah, ini adalah kesempatan Anda. Proyek ini mungkin sifatnya untuk kuliah, tapi kalau Anda serius, tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa yang bisa untuk skripsi langsung ya. Jadi tugasnya bisa dibawa ke skripsi,
Nanti kalau ini sifatnya kelompok supaya jadi pribadi, nanti ada caranya dengan penambahan metode ya. Misalnya salah satu nanti menggunakan deep learning ini, yang lain misalkan menggunakan extreme learning, yang lain lagi menggunakan support vector mesin, dan lain-lain ya. Datasetnya sama. Saya kira demikian untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah jelas semua, saya menunggu progres dari kemajuan proyek riset kecil Anda. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.